Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Gasa. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang 1. Struktur DNA, 2. Proses replikasi DNA, dan 3. Hipotesis replikasi DNA. Mari kita ke materinya. Oke. Komponen terkecil penyusun makhluk hidup disebut sel. Setiap sel memiliki nukleus yang mengandung kromosom. Setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom tertentu. Dalam kromosom ditemukan DNA yang berperan penting dalam menentukan sifat genetik setiap individu. Setiap genetik itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena setiap individu memiliki DNA yang khas, maka DNA dapat digunakan untuk identifikasi makhluk. Lalu, selanjutnya, mengapa DNA sangat penting dalam membentuk sifat genetik setiap individu? DNA atau kepanjangan dari deoxyribonucleic acid. DNA memiliki beberapa fungsi, di antaranya membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. Lalu, berdasarkan penelitian Watson dan Crick, dapat disimpulkan bahwa DNA terdiri dari gula pentosa, lalu deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen, yaitu purin meliputi guanin dan adenin, serta primidin meliputi timin dan sitosin. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahap perkembangbiakan atau pembelahan sel. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi masing-masing anakan sel yang baru. Adapun proses terjadinya replikasi DNA yaitu 1. Helikase membuka heliks ganda DNA induk. 2. Protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. 3. Untai utama disintesis terus-menerus pada arah 5-3 oleh DNA polimerase. Pembentukan leading strand atau untai utama dimulai dari satu primer RNA yang disintesis enzim RNA primase. Satu primer RNA adalah potongan pendek RNA. Kemudian RNA polimerase menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. Pemanjangan untai DNA baru dilakukan dengan kerja DNA polimerase di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Untai DNA yang disintesis pada arah ini disebut dengan untai lamban dan disintesis secara tidak kontinu. Enzim primase menyintesis primer RNA pendek lalu diperpanjang oleh RNA polimerase membentuk fragmen-fragmen DNA yang disebut fragmen Okazaki. Setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase lainnya, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang bertumbuh. Oke, terima kasih telah menyaksikan video materi tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.